Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isanggi Sarafina dengan NIM 230509040 dari kelas Ilkom Malam, mata kuliah Desain UI UX. Di sini pada video ini saya buat sebagai tugas pengganti UAS karena absensi saya tidak mencukupi sehingga saya tidak dapat mengikuti UAS. Dengan tugas ini saya berharap dapat memenuhi syarat untuk mengikuti UAS. Pada tugas ini, materi yang akan saya jelaskan yaitu ada pengenalan Figma dan Balsamiq. Yang pertama itu ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong kebutuhan akan aplikasi dan website yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna. Dalam hal ini, peran user interface yaitu UI dan user experience yaitu UX menjadi sangat penting. UI berhubungan dengan tampilan visual aplikasi, sedangkan UX berkaitan dengan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Untuk menghasilkan desain UI UX yang baik, diperlukan tools khusus agar proses perancangan dapat dilakukan secara sistematis dan efisien. Dua tools yang sering digunakan dalam perancangan UI UX adalah Figma dan Balsamiq. Pengertian UI UX. User interface yaitu UI adalah tampilan visual yang dilihat oleh pengguna seperti tombol, warna, icon, dan layout. Sedangkan UX adalah pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi, termasuk kemudahan, kenyamanan, dan kejelasan alur. UI yang menarik tanpa UX yang baik akan membuat aplikasi sulit digunakan. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya itu ada pengertian tentang Figma. Figma adalah aplikasi desain UI UX berbasis cloud yang digunakan untuk membuat desain antarmuka, prototipe interaktif, serta kolaborasi STEM secara real-time. Karena berbasis cloud, Figma dapat digunakan tanpa instalasi berat dan dapat diakses melalui berbagai perangkat. Figma banyak digunakan dalam desain aplikasi mobile, desain website, desain dashboard system, dan prototyping aplikasi. Tujuan penggunaan Figma yang pertama itu ada satu, membuat desain antarmuka secara profesional. Yang kedua ada menghemat waktu desain melalui komponen reusable. 3. Mempermudah kolaborasi antara desainer dan developer. Dan 4. Menyediakan prototipe sebelum proses coding. Dengan Figma, kesalahan desain dapat diminimalkan sejak awal. Selanjutnya ada fitur utama Figma. Figma memiliki berbagai fitur yang mendukung proses desain UI UX, antara lain yang pertama ada real-time collaboration. Fitur ini memungkinkan banyak pengguna mengedit desain secara bersamaan dalam satu file. Setiap perubahan dapat langsung terlihat oleh seluruh anggota tim. Kedua ada prototyping. Figma menyediakan fitur prototyping untuk mensimulasikan alur aplikasi, seperti perpindahan antar halaman dan interaksi tombol. Yang ketiga ada auto layout. Auto layout membantu membuat desain yang responsif dan mudah disesuaikan dengan berbagai ukuran layar. Lalu selanjutnya ada components dan varian. Komponen memungkinkan elemen desain digunakan berulang, sedangkan varian mempermudah pembuatan variasi desain. Selanjutnya yang terakhir ada cloud storage, yaitu semua desain otomatis tersimpan di cloud sehingga tidak mudah hilang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Figma. Kelebihan Figma yang pertama itu berbasis cloud dan mudah diakses, lalu ada kolaborasi real time. 3. Mendukung prototipe interaktif. 4. Banyak plugin pendukung. Kekurangan Figma yaitu membutuhkan koneksi internet stabil dan beberapa fitur lanjutan berbayar. Selanjutnya kita penjelasan tentang Balsamiq. Balsamiq adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat wireframe, yaitu kerangka awal tampilan aplikasi atau website.
Wireframe bertujuan untuk menggambarkan struktur dan alur sistem sebelum desain visual dibuat secara detail. Balsamic menggunakan tampilan seperti sketsa tangan agar fokus pada konsep dan fungsi. Tujuan penggunaan Balsamic. Tujuan utama penggunaan Balsamic adalah membuat rancangan awal sistem, menentukan struktur halaman, menyederhanakan komunikasi ide desain, dan mempercepat proses perencanaan. Balsamic sangat efektif pada tahap awal pengembangan aplikasi. Lalu selanjutnya ada beberapa fitur utama Balsamic meliputi yang pertama drag and drop komponen, lalu ada library elemen UI sederhana, lalu ada tampilan sketsa dan ekspor wireframe ke berbagai format. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Balsamic. Kelebihan Balsamic. Yang pertama, ada mudah digunakan oleh pemula. Kedua, proses pembuatan wireframe cepat. Ketiga, fokus pada fungsi dan struktur. Lalu selanjutnya ada kekurangan Balsamic, yaitu yang pertama tidak mendukung desain visual detail. Lalu selanjutnya ada tidak cocok untuk desain final. Selanjutnya ada perbedaan Figma dan Balsamic. Figma dan Balsamic sama-sama merupakan tools yang digunakan dalam proses desain UI UX. Namun, keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda dalam tahapan pengembangan aplikasi atau website. Figma digunakan pada tahap desain yang sudah lebih lanjut. Tool ini berfokus pada pembuatan desain antarmuka yang detail dan mendekati tampilan aplikasi sebenarnya. Dengan Figma, desainer dapat mengatur warna, tipografi, ikon, ilustrasi, serta membuat prototipe interaktif yang menyerupai aplikasi nyata. Figma juga memungkinkan kolaborasi secara real-time, sehingga beberapa orang dapat mengedit dan memberi komentar pada desain yang sama secara bersamaan. Lalu, oleh karena itu, Figma sangat cocok digunakan untuk desain final sebelum masuk ke tahap pemrograman. Sementara itu, Balsamic digunakan pada tahap awal perancangan sistem. Fokus utama Balsamic adalah membuat wireframe atau kerangka tampilan aplikasi. Desain yang dihasilkan oleh Balsamic sengaja dibuat sederhana dan menyerupai sketsa tangan agar perhatian pengguna tidak tertuju pada keindahan visual, melainkan pada struktur halaman, penempatan menu, dan alur navigasi. Balsamic membantu tim untuk berdiskusi dan menyepakati konsep awal aplikasi dengan cepat tanpa memikirkan detail warna atau desain grafis. Selanjutnya, dari segi detail desain, Figma menghasilkan tampilan yang lebih lengkap dan realistis, sedangkan Balsamic hanya menampilkan bentuk dasar elemen antarmuka. Dari segi tujuan penggunaan, Figma bertujuan untuk menghasilkan desain UI UX yang siap diimplementasikan, sedangkan Balsamic bertujuan untuk merancang ide dan konsep awal sistem. Selain itu, Figma mendukung pembuatan prototipe interaktif, sementara Balsamic tidak difokuskan untuk simulasi interaksi yang kompleks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Figma dan Balsamic bukanlah tools yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Balsamic digunakan terlebih dahulu untuk menyusun kerangka dan alur aplikasi. Kemudian, Figma digunakan untuk mengembangkan desain tersebut menjadi tampilan, hal yang siap digunakan oleh developer. Lanjut ke kesimpulannya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Figma dan Balsamic merupakan dua tools yang memiliki peran penting dalam proses perancangan UI dan UX pada pengembangan aplikasi maupun website. Keduanya digunakan pada tahapan yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain untuk menghasilkan desain sistem yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Balsamic berperan sebagai alat bantu pada tahap awal perancangan sistem dengan konsep wireframe yang sederhana dan menyerupai sketsa. Balsamic membantu desainer dan tim pengembang untuk memfokuskan perhatian pada struktur halaman, alur navigasi, serta fungsi utama dari setiap fitur aplikasi. Pengguna Balsamic memungkinkan ide dan konsep awal sistem dan disusun dengan cepat, sehingga memudahkan proses diskusi, evaluasi, dan persetujuan sebelum masuk ke tahap desain yang lebih detail.
Setelah struktur dan alur sistem disepakati, Figma digunakan untuk mengembangkan wireframe tersebut menjadi desain antarmuka yang lebih lengkap dan realistis. Figma memungkinkan pembuatan desain visual yang detail, mencakup warna, tipografi, icon, serta elemen interaktif lainnya. Selain itu, fitur prototyping pada Figma memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan alur pengguna aplikasi, sehingga potensi kesalahan desain dapat diketahui lebih awal sebelum proses pengembangan sistem dilakukan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.